Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dari dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, isi bacaan Injil ini panjang memang, dari ayat 17 sampai dengan ayat 30. Isinya soal pewahyuan siapa identitas Tuhan Yesus itu. Jadi kita bisa melihat gaya dari Santo Yohanes Evangelis atau Yohanes penulis Injil ini sungguh-sungguh memang mau untuk menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang memang ini penting untuk kita yang mendengarnya. Dan pewahyuan ini mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai aspek kesatuan dengan Sang Bapa. Dia tidak melakukan apa yang menjadi seleranya sendiri, tetapi dia, walaupun itu adalah Sang Putra, tetapi dia juga adalah utusan dari Sang Bapa itu. Dan dalam diutus itu tujuannya hanya satu sebetulnya, yakni menjadi dalam tanda kutip raja. Kenapa raja? Yang sebetulnya adalah milik hak Bapa, tetapi dikuasakan kepada Sang Putra itu untuk menjadi hakim. Karena hakim itu sendiri adalah kuasa Allah sendiri yang bisa menghakimi.
Dan hakim di sini itu bukan hakim yang butuh pengacara, butuh jaksa, tidak. Karena dia sudah tahu sebetulnya siapa yang dihakimi itu. Sehingga dengan kuasa keadilannya yang penuh kasih, dia mau untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Bapa. Jadi dia sendiri itu dalam memberikan aspek penghakiman itu tidak semena-mena, mentang-mentang orang ini pada waktu hidup menentang dirinya lalu demikian mudah untuk dihukum. Tetapi dia melakukan penghakiman sesuai dengan kehendak Allah Bapanya. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, aspek lain lagi yang ada di sini sebetulnya yang mau diungkapkan adalah orang Yahudi sebetulnya iri dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sungguh tampak bahwa dengan apa yang disabdakannya, dengan apa yang dilakukannya, kebaikan itu terjadi. Karena segala macam mukjizat yang ada itu adalah kebaikan yang terjadi. Orang sakit menjadi sembuh, orang mati dibangunkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, aspek-aspek kebaikan. Dan juga dalam pewartaannya yang diwartakan bukan Allah, bukan Bapa yang maha penghukum, tetapi maha yang mau untuk menarik orang menuju kepada kebahagiaan. Ini yang diwartakan. Maka orang Yahudi itu yang dalam zaman Tuhan Yesus itu dianggap selalu dalam dia mengajarkan memberi beban kepada banyak orang. Nah, sekarang bagi diri kita sebagai orang beriman, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, membuat kita, beban kita itu merasa enteng atau justru merasa berat setiap kali kita mendengarkan sabda Tuhan? Jawabannya ada dalam diri Anda. Tetapi kalau kita cermati apa yang disabdakan oleh Tuhan, itu sebetulnya adalah untuk meringankan beban yang ada dalam diri kita. Karena yang membuat beban dalam diri kita bukan Allah, tetapi diri kita sendiri. Allah tidak pernah memberikan beban kepada kita, justru mau meringankan beban dalam hidup ini. Maka orang Yahudi merasa iri dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dalam dia tampil selalu ada hal yang ringan yang istilahnya dirasakan oleh orang yang mendengarkan dan percaya kepadanya. Dan ini tidak dimiliki oleh mereka, pemimpin-pemimpin mereka juga. Maka mereka ingin membinasakan. Nah, ini menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk mewahyukan siapa dirinya. Kita semakin mengalami kejelasan bahwa relasi antara Sang Putra dengan Bapa sungguh-sungguh adalah erat. Apa yang dikatakan di dalam pembukaan Injil dari Yohanes ini sungguh-sungguh benar. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah. Walaupun rumusannya sebetulnya lebih dibalik, yaitu firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di situ kita bisa melihat dibedakan tetapi satu, Allah. Dan di situ kita bisa melihat firman tidak bisa lepas bebas dari Allah. Maka kita ada rasa bangga kalau kita mempunyai kepercayaan kepada Sang Firman itu. Karena kita akan mengalami juga kebahagiaan bersamanya. Maka selama masa APB ini sebetulnya kita kembali diingatkan supaya kita lebih mengakrabi Sang Sabda itu, mengenali apa yang diharapkan, apa yang menjadi juga
harapan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Mampukah kita mewujudkan sabda itu sehingga apa yang disabdakan oleh Tuhan itu tidak hanya mampir di telinga kita, namun juga kita wujudkan dalam kehidupan kita yang nyata. Dengan demikian, sang sabda atau rencana Allah itu sungguh-sungguh adalah sabda yang memang sudah kita kerjakan, karena aspek kepercayaan yang ada dalam diri kita ini menggugah kita untuk mewujud menyatakan sang sabda itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Maka Tuhan juga sendiri mau mengingatkan kepada kita, kalau kita dekat dengan Allah, itu harus memperlihatkan kedekatan sang firman dengan Bapanya. Demikian juga kedekatan kita dengan Allah harus memperlihatkan apa yang diharapkan oleh Allah ini sudah terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita nantinya akan diluputkan dari situasi yang mengancam kehidupan kita, yakni mereka yang menghendaki supaya kita menjauh dari Allah. Saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka marilah kita menekuni sabda itu dengan lebih intens lagi supaya kita mampu untuk mewujudkan sang sabda dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat merenungkan.